6 tahun, 9 ya? 9 cabang. Cabang. Keren. Sini ada laundry kilon juga berarti? Ada Pak, tapi kita nggak expose. Oh, tidak ekspos ya. Jadi semua yang ada di sini adalah laundry satuan ya, yang dipajang di sini. Ya. Oh, pick up and delivery. Pick up delivery Pak. Kita di outlet ini kebetulan untuk omset sendiri yang terjadi di outlet 90%-nya dari yang terjemput Pak. Ya. 90%. 90%. Jadi kalau kita in case mau tutup pun nggak ada masalah sebenarnya Pak. Betul ya. Ya. Jadi di dalam gang aja mungkin nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Itu ada minimum order nggak sih antar jemput itu? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Jadi satu lembar pun? Satu lembar pun jemput. Kalau di nggak ada ongkos? Nggak ada ongkos? Free antar jemput Pak, ke seluruh Caranya? 3 kilo maksimum. Oh, maksimum 3 kilo. Kalau ada yang 4 kilometer atau 5 kilometer dijemput nggak? Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Teman-teman, saya masih ada di kota Pekanbaru. Hari ini kita datang di salah satu pesertanya Apik Roadshow Pekanbaru. Nama laundrynya Homey Laundry. Kayaknya pengusaha muda, cabangnya banyak, bukan hanya di Riau. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana dia membangun laundrynya dengan begitu banyak cabangnya dan standarisasinya sama ya. Bagaimana cara ngontrolnya, cara membuat standarisasi dari layout dan sebagainya gitu ya. Tanpa panjang lebar kita langsung ngobrol dengan ownernya, ada di sini. Kling. Siap, selamat siang. Siang Pak. Bapak Hendra, manggil Bapak Koko atau apa ini? Hendra aja Pak. Oh, Mas Hendra. Koko Hendra. Hendra aja Pak. Nggak enak saya panggil Hendra. Karena kita sudah ketemu dengan ownernya, silahkan perkenalan diri dulu aja kok. Silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Suhendra, saya founder dari Homey Laundry. Yang saat ini kita udah tersebar di beberapa kota seperti Pekanbaru, Dumai, Duri, dan Medan. Gitu Pak. 4 kota berarti? 4 kota Pak. 4 kota di Indonesia, ada yang masih di seputaran Riau, ada yang sudah di Riau, Sumatera ada di Sumatera Utara. Oke, keren. Background-nya apa sih kok? Background-nya sebelum laundry saya perbankan Pak, saya banker. Banker. Oke. Ya, jadi kerja, kemudian awalnya itu ya udah capek nge-laundry cari yang nggak cocok, akhirnya saya buka sendiri aja Pak. Wah, awalnya juga jadi pelanggan Customer laundry. Kan? Awalnya saya customer laundry Pak. Sejak single atau sudah nikah atau gimana? Sejak single Pak. Sejak single sudah jadi pelanggan laundry. Jadi pelanggan laundry Pak. Dan sekarang berkeluarga pun ya. Masih ke laundry? Masih Pak. Laundry jadi sendiri. Sekarang karena udah punya laundry sendiri aja Pak. Sendiri. Siap. Namanya Homey Laundry. Homey Laundry Pak. Apa itu Mas artinya? Homey Laundry? Sebenarnya rumah laundry aja sih Pak. Rumah laundry. Ya, karena kita mau pakai agak keren, jadi ke Homey Laundry aja gitu. Homey Laundry. Ya. Karena biasanya home laundry, laundry house, ya gitu, ya. Ini Homey. Wah, serasa Homey. Ya, serasanya biar mereka ke outlet, customer ke outlet juga ngerasa seperti rumah sendiri sih Pak. Asik, bener. Ternyata nyaman bener. Kita masuk ke Homey Laundry. Ini di cabang Srikandi ya. Cabang Srikandi Pekanbaru Pak. Srikandi Pekanbaru, dan ini cabang yang ke-7 kayaknya. 7, sampai lupa ownernya. Cabang ke-7. Cabang pertama berarti di mana kok? Cabang pertama di Jenderal Pak, Pekanbaru juga. Oke, di Pekanbaru cabang juga. Cabang keduanya di Jalan Pemuda, sisanya kayak di luar kota, saya nggak ingat nomornya Pak. Oke. Tapi di Pekanbaru ada 5 Pak. Pekanbaru ada 5, di luar kota ada? Sisanya 4. Berarti 9 total? 9 Pak. 9. Dari tahun berapa itu berarti? 2000 saya mulai dari 2018 Pak. 2018 akhir. 2018 akhir berarti mau 2019 ya. 2019. Ini 2025 berarti ya sekitar 6 tahunan 6 tahunan jalan Pak. 6 tahun 9 ya? 9 cabang. Cabang. Keren. Jadi teman-teman penasaran bagaimana membangun cabangnya? Kok standarnya sama semua atau gimana? Nanti kita akan nanya-nanya. Sebelum nanya-nanya sambil kita review ruangan laundry di Jalan Srikandi ini. Ya. Seperti apa? Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat ini kasirnya memanjang sekali. Saya tadi ngelihat semuanya sama nih ukurannya. Wih, mejanya standarnya kayak gini dan sebagainya. Di sini ada ketentuan. Beritahu petugas kami jika pakaian bahan Anda luntur, ada payet, ada bahan karet dan sebagainya. Jadi ini harus masuk satuan misalnya, maksudnya gitu ya. Bener Pak. Dan di sini ada laundry kilon juga berarti? Ada Pak, tapi kita nggak expose. Oh, tidak ekspos ya. Jadi semua yang ada di sini adalah laundry satuan ya, yang dipajang di sini. Ya. Homey Laundry Dry Cleaning, your expert laundry solution. Keren.
Luar biasa, dan di sini ada mesin juga, bukan ya? Kasir di sini ya, siap-siap. Harga laundry kiloan di sini berapa ya, Pak? Harga kiloan untuk reguler di sini 2-3 hari kelar Pak itu di 9.000. 9.000 per kilogram. 9.000. Tapi kebanyakan yang order di kita itu khusus untuk customer di rumah sakit sama di hotel. Jadi 30.000 ekspres. 30.000 ekspres. Ekspres itu berapa lama itu? Ekspres itu jemput hari ini, antar lagi hari ini Pak. Oh, same day service ya? Same day service. Tapi bisa jadi 12 jam atau mungkin 24 jam ya? Kalau memang 6 jam Pak. Oh, 6 jam? 6 jam. 30.000 per kilo. 30.000 per kilo, minimum 3 kilo Pak. Minimum 3 kilo, Ya. berarti minimal ya 90.000 ya. 90.000. Oh. Dan memang yang pelanggannya paling banyak adalah Paling banyak rumah sakit sama rumah hotel. sakit sama hotel. Berarti pengunjung ya, pengunjung Rumah sakit dan pengunjung hotel. Oke, menarik sekali. Dan mereka rata-rata taunya dari mana? Sosial media? Google atau Maps. Google Maps ya? Google Maps. Oke, cek Google Maps-nya kalau begitu. Google Maps. Keren, menarik sekali teman-teman. Dapat insight lagi ya. Dan hari ini hari Waisak, ternyata kebijakannya buka laundrynya jam berapa tadi? Jam 10 Pak. ya? Ya, setiap tanggal merah kita bukanya jam 10 Pak. Dan itu pelanggan tahu ya? Tahu. Setiap tanggal merah kita buka jam 10, khusus hari Minggu kita buka jam 1 siang Pak. Khusus hari Minggu jam 1 siang. 1 siang Tutupnya sampai sama semua? Sama semua jam 8. Jam 8 malam, Ya. bukan jam 9, jam 10? Enggak Pak. Kita kalau hari normal jam 8 ke jam 8 Pak. Oke, jam 8 sampai jam 8. Sip, mantap. Ini kita ini kerja apa kerja. Di sini ada timbangan. Nah, ini loh. Meskipun ini laundry satuan tetap ada timbangan, tapi memang di belakang ada laundry kiloan. Nanti kita lihat-lihat ke belakang. Di sini satuannya. Nah, ini baru buka. Ini baru buka tahun Ini berapa? baru buka. Ini belum setahun Pak. Oh, belum setahun di sini. Belum setahun ya Belum di setahun. cabang ke-7 ini. Ya. Pelanggan yang di sini rata-rata apa kok? Kita rumah tangga Pak. Rumah tangga. Rumah tangga dan pekerja Pak sebagian. Pekerja. Ya, kantoran. Jadi mereka percayakan kita untuk pick up punya mereka hampir tiap hari Pak. Pick up ya. Oh, pick up and delivery. Pick up delivery Pak. Kita di outlet ini kebetulan untuk omset sendiri yang terjadi di outlet 90%-nya dari antar jemput Pak. Ya. 90%. 90%. Jadi kalau kita in case mau tutup pun nggak ada masalah sebenarnya Pak. Betul ya. Ya. Jadi di dalam gang aja mungkin nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. 90%. 90% Pak. Nah itu kalau kurirnya nggak ada. Ya kalau Ya, beliau omsetnya. lagi Oh ini kurirnya? Ya. Ini kadang kusir. Kusir sampai kurir. Pak. Kadang ini dari ya karena di kurir, kasir kan kerjanya juga nggak terlalu banyak Pak. Oke. Memang kebanyakan Karena di luar banyak kan kan. datang Yes. ke lokasi dan Yes. akhirnya si kurir inilah yang jadi kasir ya kalau ke Iya, pelanggan ya. ke pelanggan. Nah, Dan- jadi kalau beliau sakit, ini yang kita khawatirkan Pak. Mas tolong diduplikasi Mas. Ya. Yang Jaga kesehatan. jaga kesehatan. Dan pakai motor roda 3, Ya. VR dan VR, sebagainya. Pak. Oke. Dan memang setiap cabang ada antar jemputnya berarti. Ada armada sendiri Pak. Ada Masing-masing, antar ya. jemputnya sendiri Ya. dan 90% antar jemput. 90% antar jemput Pak. Nah, mempromosikannya gimana kok untuk awal-awal dulu? Di awal-awal dulu pasti boncos ya Pak ya. Untuk kita antar jemput karena rute kan belum terbentuk. Oke. Tapi seiring berjalan waktu kita sering iklan, kemudian armada langsung kita branding Pak. Jadi ketika masuk komplek, orang-orang perumahan kalau sore jogging udah Oke. melihat, oh ada laundry yang masuk Lewat. komplek kita gitu loh. Jadi mereka langsung otomatis repeat order dan order kembali ke kita Pak gitu loh. Jadi di awal-awal aja sih yang agak berat untuk pembentukan rute aja Pak. Oke, jadi mereka ngelihat karena ada motor atau mobil dan ada nomor teleponnya Yes, dan ya. sebagainya, mereka akhirnya kontak seperti Kontak itu. gitu Pak. Tapi kan ada kendala nggak sih, misalnya pada waktu masuk komplek ternyata sama security-nya nggak boleh, aturan komplek nggak boleh. Karena di Jakarta atau beberapa kota besar itu ada kebijakan nggak boleh masuk tuh. Nggak boleh asal-asalan masuk atau mungkin nyebar brosur Ya, aja nggak ya, boleh. ya, ya. Nah di sini ada nggak sih seperti itu? Ada Pak, justru hampir semua perumahan di sini kita nggak boleh masuk kalau nggak ada kepentingan kan. Oke. Makanya untuk di awalnya Betul, kita untuk pertamanya pasti iklan, dapat satu customer langsung canvassing Pak. Oke. Gitu loh. Jadi biar nggak rugi Pak. Udah masuk komplek kan besok belum tentu kita bisa masuk kembali lagi. gitu Pak. Ya. Oke, jadi setelah dapat kesempatan langsung gas. Langsung gas Pak. Dan itu security nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Selama pelanggan di situ atau komplek itu nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Yang penting dia cuma muter aja Pak, nggak ganggu. Siap, dapat Iklan poin lagi jalan. ya. Karena kan pasti ada 1-2 pelanggan ya yang berarti kan ada yang tahu duluan dengan Homi. Pasti. Nah, taunya dari mana biasanya? Sebelum ini masuk ke dalam-dalam. Dari iklan Pak. Instagram iklan. ads. Oh, Ya, pakai ads.
kita ads, Pak. Ya. Ada budget kah biasanya marketing kayak gitu? Ads dan sebagainya? Ads-nya ada, kita budget Pak. Karena kan saya juga belajar tentang marketing online Digital marketing ya. Digital marketing. Jadi untuk bagaimana efisiensi untuk di iklan sendiri Pak gitu loh. Tapi untuk secara budget di tiap bulan kita di Homi Laundry memang sisain budgeting untuk iklan dari omset biar kita keluarin Pak setiap bulan. Iya. Itu berapa persen? Biasanya ada range 3-5% Pak. 3-5% dari omset yang memang sudah tercapai yang atau sudah tercapai. Baru kita lempar untuk iklan Pak. Ya. Sekarang pun masih jalan? Masih jalan Pak. Nah, sekarang selamat datang di area workshopnya untuk meja setrika, mesin cuci, mesin pengering, bed cover, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat di sini ya. Ini ukuran ruko berapa ya, Bu? 15 kali 5, Pak. 15 kali 5. Ya. Gede ya, 15 kali 5 ya. Jadi lebar 5, ke belakang 15. Ini termasuk kecil, Pak. Oh, termasuk kecil termasuk kecil. Di beberapa tempat saya ada yang 6,5 kali 20, ada yang 5 kali 20, gitu-gitu, Pak. Ini yang paling pendek. Dan rata-rata berapa sih sewa tempat kayak gini kok? Kalau di daerah Riau, Pekanbaru itu rata-rata berapa? Variatif Pak ya. Kalau di sini aja misalnya? Ini kebetulan punya sendiri Pak. Oh, punya sendiri. Ya, kalau di tempat-tempat lain mungkin sekitar 40-60 juta lah Pak. 40-60 juta dengan ruko seperti tadi ya? 2 lantai? 2 lantai sampai 3 lantai. Sampai 3 lantai? Sampai 3 lantai. 60-40 pun ada? Ada. Murah. Jangan samakan dengan Jakarta ya teman-teman ya. Jaksel aja 100 juta aja nggak ada kayaknya. Ya bagus maksudnya. Karena kayaknya fokusnya lebih ke satuan, kiloannya nggak terlalu diliatin, dan ini baru buka, laundrynya jam 10 pagi. Nah berarti pegawainya masih belum banyak yang datang. Ya. Ini tapi udah mulai ngantri, ini ada yang tinggal di packing, cucian akan masuk dan sebagainya, antar jemput. Nah ini mulai dicuci nanti, tim operasional. Mungkin karena kita lagi syuting, mereka berhenti dulu, belum melakukan aktivitas. Mohon maaf tuh. Ya, nggak apa-apa. Nah ini ada mesin cuci WF16, Samsung WF16 sama Speed Queen ya. Speed Queen Pak. Dryernya Speed Queen ada 3. Nah instalasinya teman-teman bisa ngelihat di sini seperti apa instalasinya. Nanti bisa ngelihat di belakangnya ya di sini. 9 titik laundry. Itu dulu pertimbangannya buka cabang itu mulai di tahun berapa sih buka cabang laundrynya itu? Kita starting mulai cabang kedua itu di 3 bulan running cabang pertama Pak. Oh gitu ya? Ya. 3 bulan cabang pertama kita running, kemudian lumayan progresnya, makanya kita berani terus untuk kembangin Pak, gitu. Oke. Ya, jadi kalau dibilang untuk starting awal di 3 bulan awal kita udah berani untuk buka cabang. Langsung buka cabang. Langsung Pak. Nah pertimbangannya buka cabang saat itu apakah memang lagi overload atau melihat potensi atau menaikin omset atau apa? Saya waktu itu ngelihat sih Pak untuk pasar laundry satuan di Pekanbaru cuma didominasi sama 2 brand aja Pak. Jadi artinya saya lihat kolamnya masih sangat besar tapi pemainnya masih sangat sedikit Pak. Makanya saya berani cemplung untuk kita fokusnya ke laundry satuan gitu aja Pak. Gitu loh. Jadi ke kayak gaun, kemeja, celana panjang, kaos dan lain-lain kita treatment Pak. Gitu. Sebelumnya belum ada yang bermain di situ selain yang brand-brand besar ya? Yes. Jadi yang campur dengan laundry kiloan itu belum banyak ya? Belum banyak Pak, belum banyak. Jadi harusnya saya rasa waktu itu pasarnya masih sangat besar dan kita masih bisa terus kelola Pak gitu loh. Makanya di Pekanbaru kita ada 5 cabang di sini. Wih, luar biasa. Nah ini yang menarik teman-teman. Pada waktu buka cabang ketiga, kan saya punya materi 5 tangga bisnis ya. Setahu saya itu pada waktu systemizing, QC ada, baru saya nambah cabang. Nah ini Koko ini yang berani banget nih. Baru cabang pertama, langsung cabang kedua. Langsung banyak 9 cabang. Nah pertimbangannya itu kan tim seperti apa kok? Pada waktu belajar awal, kalau boleh tahu seperti apa? Belajar awal laundrynya sampai bisa settle, akhirnya pede banget bahwa Homi Laundry sudah punya market base atau customer base yang kuat. Saya waktu itu belajar awalnya Pak, karena ngelihat laundry kurang proper waktu itu di sini, saya datangin trainer Pak dari Jogja. Oh dari Jogja? Dari Jogja. Jadi untuk bantu set di awal, bagaimana SOP dibentuk dan lain-lain. Jadi sebenarnya untuk di awal kita ada datangin trainer. Setelah itu bisnis berjalan kan sebenarnya masalah itu akan datang setelah nanti kita jalan dong. Nah, jadi learning by doing, banyak SOP yang kita rubah, banyak SOP yang tidak cocok, dan kita trial error terus, akhirnya nemuin SOP yang sekarang Pak, yang bisa kita duplikasi ke cabang-cabang lain. Dan di semua outlet Homi Laundry itu, satu SOP dari bentuk outlet sampai ke dapur belakang juga sama Pak. Sama semua. Sama semua. Standar semua. Standar semua.
Tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana nambah cabang, Ya. termasuk teman-teman yang sering nanya, Pak Api kalau nambah cabang itu apa yang harus dilakukan? Tadi kalau kita dengerin dari Kohedra bahwa poinnya adalah ya market sudah ada, kita harus segera nambah titik mendekatin market itu, yang saya Ya. simpulkan tadi ya. Terus berikutnya QC, tim standarisasi, SOP harus sama semua, A, B, C semua cabang sama. Tadi udah disampaikan bahwa belum ada komplain terkait pelayanan, Ya. terkait hasil yang berbeda-beda tidak ada. Kalau memang ada masalah sedikit seperti kayak baju ketuker, misalnya kayak kotor-kotor dikit atau kurang rapi ya itu standar lah biasanya masih di laundry masih wajar kayak gitu. Ya. Tapi kalau sudah membandingkan cabang A sama cabang B, harganya lebih murah sana. Nah, kayaknya nggak ada ya. Nggak ada, Pak, karena satu sama. harga. Wih, Satu keren. harga. Keren. Kecuali yang dari luar kota, Pak, ya mungkin ada perubahan berdasarkan market Oh ya mereka. pasti. Ya, tapi kalau di Pekanbaru semua kita satu harga. Yes, Sama yes, semua, Pak. yes, yes. Jadi kalau ngelondri contohnya kemeja 22.000 ya 22.000 di semua cabang, Semuanya Pak. sama. Ya. Ya, kayak ini nggak berbeda dengan brand-brand besar seperti kayak ya saya sebutlah kayak Alfamart atau AW atau McD di Ya. bandara sama yang di pinggir Sama. ya Pak. Biasanya juga harganya berbeda nih Berbeda. karena di Oh, bandara di bandara, ya, Pak, ya. di bandara kan. Ya, itu Ya. mungkin harganya beda. Homey Laundry di luaran terkenal sebagai apa? Di luaran, Pak, ya. Ya, dari sisi pelanggan maupun konsumen, Homey itu terkenal dengan apa sih? Apakah laundry satuannya yang terjangkau kah? Atau laundry antar jemput, saya nggak perlu pusing, Ya, atau apa kira-kira? Kita itu waktu awal itu dikenal sebagai laundry antar jemput yang bisa menjangkau ke semua, Pak, awalnya. Oke. Oke, karena pasar satuannya gede, sekarang mereka lebih ngelihat kita sebagai laundry satuan yang bisa antar jemput dan harganya affordable sih, Pak. Oke. Ya, gitu. Ya. Jadi mereka lebih contohnya ke sana. Hampir semua brand satuan kan nggak diantar jemput, Pak. Yes. Kita ambil pasar itu aja. Wah, oke, siap. Keren, narik. Karena emang laundry satuan biasanya bukanya juga di hari kerja, Ya. biasanya juga bukanya jam 8 sampai jam 5 sore, Ya. hari libur tutup. Nah ini enggak, ini tetap buka tapi emang agak siang. Tapi ada antar jemput, karena laundry satuan premium yang biasanya nggak ada antar jemput ya. Nggak ada, Pak. Keren. Nah, kalau boleh tahu omsetnya rata-rata berapa? Omset, Pak, Penting ya. nih, karena kita bisa lihat, hitung aja satuannya berapa banyak nih. Kalau omset itu 90% dari satuan, Pak. Oh, 90%? 90%. 90%? 90%. Kalau kiloannya mungkin cari 50 kilo per hari nggak ada. Berat ya? Nggak berat. Berat. 30 kilo pun mungkin berat, Pak. Oke. Ya, mungkin rata-rata sekitar di 20-an kilo dan rata-rata di satuan lah gitu loh, Pak. Kalau omset per bulannya ya sudah 2 digit lah, Pak. Oke. Ya, gitu lah. Tiap titik sama? Tiap Udah. ada yang 3 digit. Wih, ada 3 digit ya? 3 digit. Oke, itu yang di cabang-cabang yang biasanya 2 digit atau 3 digit, biasanya membedakannya apa? Apakah lokasinya kah atau apa? Kalau saya rasa sih cuma yang bedain ini, Pak, eksistensi outlet di satu tempat tuh aja. Kalau yang tadi 3 digit memang dia cabang pertama, Pak. Lebih lama dan orang lebih kenal di sana, gitu loh. Oke. Kalau di sana mungkin variasinya sekitar 70% itu antar jemput, 30% walk-in. Oh, masih banyak yang orang Masih yang ada walk-in. tersebut. Oke. Kalau yang di sini sama sekali 90% saya bilang di sini antar jemput, Pak. Oke. Selain di sini yang masih mendominasi antar jemput, hampir semuanya. Hampir semua di atas 70%, Pak. Gila. Ya. Itu ada minimum order nggak sih antar jemput itu? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Jadi satu lembar pun Satu lembar pun jemput. Kalau di nggak ada komplek, ongkos, nggak ada nggak, ongkos. free antar jemput, Pak. Keseluruhan. Caranya? 3 kilo maksimum. Oh, maksimum 3 kilo. Kalau ada yang 4 kilometer atau 5 kilometer dijemput nggak? Tergantung, Pak. Kalau misalkan kompleknya oke, kita bisa canvassing, kita lakukan. Oh, karena kalau Pertimbangannya memang itu. bisa canvassing, karena langsung komplek yang disasar ya. Ya, benar. Poin lagi teman-teman, kalau antar jemput, sasarannya adalah komplek. Satuan itu mostly di atas 100 piece sih, Pak. Per outlet. per outlet, per hari. Per hari. Per hari? Ya, paling kecil mati-mati sih di 50-an lah. Oh, paling jelek, Paling paling jelek. rendah Ya, di 50 50-an. pieces. Jadi bisa dibilang Homey Laundry ini terkenal dengan laundry satuan berarti Ya. ya. Malahan ya. Ya, karena dari laporan yang kita terima juga kan, Pak, laporan itu indikasinya kalau misalkan satuannya sudah sampai 90%, sebenarnya kan itu udah fokusnya ke Iya, satuan sebenarnya, Pak. Ya. Oke, terus kenapa kok nggak? Ini masih, Dilepas Pak, kilauan, Pak? masih kita Timbangannya pertimbangkan Pak, buat kita lepas. Iya. Oke kok, tadi kita udah sharing-sharing semuanya. Ya sekilas tentang Homey Laundry, Ya. karena saya melihat juga Instagramnya juga lumayan aktif, sharingnya juga bagus, dan saya juga terima kasih kemarin sudah hadir di Siap, materi kita di Apik Roadshow. Ya. Nah, menurut Koko sendiri, Apik Roadshow kemarin, apakah ada masukan atau mungkin ada testimoni terkait kelas yang kemarin menurut
Ko Hendra gimana? Menurut saya sih Pak, kelasnya oke, kemudian kita dapat pelajaran baru yang terus kita upgrade kan ilmu Pak ya. Tapi menurut saya masih kurang karena kayaknya saya mau ikut fundamental business loan. Masih kurang kayaknya Pak. Enggak lah, udah keren gini nggak usah lah. Masih kurang Pak. Terima kasih Ko Siap, Pak. atas Siap, Pak. waktunya sharing-sharing meskipun singkat, tapi teman-teman pasti yang nonton sudah dapat banyak insight, Ya. dapat ilmu terkait membangun bisnis yang akhirnya ada 9 cabang Ya. dan tadi kan ada investor dan sebagainya. Oh, sebelum kita tutup, saya nanya. Ya. Mulai kapan bisnisnya ini diinvestorkan? Maksudnya langsung cari investor atau Ya. nambah cabang memang dari awal udah berpikir entah di-franchise-kan atau Ya. investor atau memang bisnis modelnya mau seperti apa awal? Oke, awalnya memang kita sampai saat ini sih Pak, Homi Laundry itu ada yang punya saya sendiri, ada yang punya investor. Oke. Jadi khusus di Pekanbaru sendiri buat investor mereka cukup nyediain tempat. Yes. Kemudian saya yang masuk sebagai pengelola Pak. Jadi mereka Oke. cuma berinvestasi di Homi Laundry sendiri. Jadi setiap bulan kita profit sharing aja Pak. Profit sharing berapa persen biasanya Kak? Gitu. Biasanya 60-40 Pak. 60 untuk investor. Investor, 40 Oke. kita sebagai operasional. Dari profit. Dari net profit margin. Dari net profit margin. Ya, NPM net ya. profit margin. Ya. Net profit Jadi sudah berjalan kurang lebih mulai dari tahun kedua kita jalan Pak. Udah ada investor yang masuk. Oke. Gitu, Pak. Wis, tahun kedua jalan investor masuk. Ya, tahun kedua jalan. Keren. Jadi kalau misalkan di Pekanbaru itu hampir semua mostly kita yang handle Pak. Tapi Kalau yang yang di di luar Medan? kota itu kita balikin lagi ke pengelolanya masing-masing mereka Pak. Oke, berarti mereka yang kelola. Ada yang bagi kelola. hasil lagi nggak kalau Nggak gitu? ada. Nggak ada Nggak ya? ada. Nggak ada. Berarti kayak beli mereknya Beli aja, merek license aja, aja ya? jadi mereka tinggal setiap bulan kita tarik namanya advertising fee doang Pak. Oke. Advertising fee yang kita tarik setiap bulan untuk biaya iklan yang kita buang lagi ke mereka Pak. Oke, berapa itu biasanya? Sekitar berapa itu? 3% Pak. Oh, 3% dari 3% omset? dari omset. Tiap bulan? Ya. Oh, keren. Menarik. Ya. Dapat lagi ya teman-teman informasi. Jadi kalau teman-teman mau bangun bisnisnya, cabangnya nambah, kan ada beberapa lini nih. Ya. Ada yang pakai dana sendiri, atau pakai investor seperti ini, atau di-franchise-kan dan Ya. sebagainya. Model franchise atau kemitraan pun macam-macam. Banyak. Ada yang full manage by kita, ada yang memang di-manage sendiri oleh si investornya. Ya. Biasanya seperti itu. Oke, keren sekali sharing hari ini. Nah, sebelum ditutup ada yang mau disampaikan dulu kok? Untuk teman-teman, mungkin teman-teman yang pengen jadi investor di Homi Laundry, boleh kok? Boleh. Silakan. Boleh, silakan disampaikan. Jadi buat kita sih sebenarnya open untuk investor Pak. Jadi Yes. kalau teman-teman di luar sana yang bingung pengen mulai bisnis seperti apa, teman-teman boleh kontak aja nomor saya gitu aja Pak. Asik. Kontaknya nanti ada di bawah ini atau cek di deskripsi Ya. video ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen membangun bisnis laundry yang pusing, nggak mau pusing misalnya, pengen dikelolain, ya silahkan hubungin beliau, cek dulu proyeksinya seperti apa, proposalnya seperti apa, dan tanyakan resikonya. Yes. Biasanya pebisnis itu nggak ditanyakan resikonya, yang Taunya cuan manis-manis aja, doang. Pak. Iya. Tanyakan resikonya seperti apa, itu penting banget. Penting. Sebelum ditutup, kita kasih sesuatu. Nah, kenang-kenangan dari kita adalah buku Fundamental Business Laundry. Thank you, Nah, Papi. semoga boleh dibaca. Siap. Thank you Papi. Terima kasih. Tangannya ya. Sekali lagi terima kasih Ko Hendra atas waktunya. Terima kasih teman-teman dari Homi Laundry. Di waktu liburnya kami ganggu dulu, Ya. mumpung kami di Riau. Dan semoga teman-teman yang nonton pastinya dapat banyak ide yang dicatat tadi untuk dieksekusi. Siap. Semoga sukses. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini. Dan saya Apik Primadia undur diri. Saya Suhendra undur diri. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.